teman-teman, balik lagi sama aku di video ke-6, yakni adaptif. Oke, adaptif itu apa? Kita bakal bahas di sini. Yang pertama, sama kayak tadi dan video-video sebelumnya, kita bakal bahas tentang pengertian dan juga bakal bahas tentang panduan dan kata kunci serta contoh implementasinya. Oke, yang pertama adalah pengertian adaptif itu sendiri. Nah, adaptif itu definisinya itu bisa berupa terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, teman-teman. Lalu, kenapa sih ASN itu perlu adaptif gitu ya? Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, dunia ini kan bergerak secara dinamis gitu kan. Maksudnya, gak ada semua yang konstan, semuanya itu berubah, baik detik demi detik hingga mungkin ya per hari, per bulan, makin lama itu makin berubah. Nah, dalam menghadapi hal-hal tersebut, ASN itu perlu berperilaku adaptif dan mengemban nilai core values adaptive gitu kan. Terus ada 3 unsur penting nih teman-teman untuk menjadi lembaga yang adaptif. ASN kan bernaung di kantor pemerintahan. Untuk menjadi pemerintahan yang adaptif atau kantor yang adaptif itu, yang pertama itu kita harus tahu tentang landscape-nya. Terus yang kedua, kita juga harus tahu tentang apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Landscape. Terus, ayo apa teman-teman? Berpikir. Landscape ya, yang pertama itu landscape. Itu erat hubungannya dengan kemampuan untuk berubah dan terus berupaya antisipatif. Kemudian yang kedua itu ada learning. Nah, yang kedua. Pindah dua videonya. Yang kedua itu ada learning. Perusahaan yang sukses menciptakan sebuah kultur adaptif adalah tidak hanya sekedar mendorong setiap individunya untuk terus belajar, namun juga men-share-nya atau membagikannya dengan upaya pembelajaran terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu leadership, nomor 3 ini, itu tuh leadership, yaitu mengelola sebuah organisasi yang adaptif memerlukan visi dan skill non-tradisional. Di sini dibutuhkan jiwa kepemimpinan yang tidak hanya sebagai penunjuk arah, namun pembimbing menuju keberhasilan dan melewati kompleksitas dan menciptakan sebuah organisasi yang ulet atau resilient organization. Oke. Nah, sebelum kita ke panduan perilaku teman-teman, untuk perilaku adaptif ya, atau unsur adaptif itu, kita bisa menghadapi VUCA dengan VUCA Prime. Oke, kita breakdown satu-satu VUCA dengan VUCA Prime itu apa sih? Apa versus apa gitu kan. Yang pertama adalah hadapi volatility dengan vision. Terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Perubahan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, perubahan tidak untuk dilawan, tetapi perlu diterima dan dirangkul agar menunjang kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Kemudian jadikan investasi, analisis dan interpretasi bisnis dan competitive intelligence sebagai prioritas sehingga Anda tidak ketinggalan. Terus yang ketiga yang C, hadapi complexity dengan clarity, yaitu berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu mereka memahami arah dan tujuan organisasi. Kemudian kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Dan yang terakhir, A-nya adalah hadapi ambiguity dengan agility, dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dan ketangkasan, serta pekerjakan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan VUCA itu sendiri. Nah, lanjut kita bakal ke panduan perilaku atau kode etik dari sikap adaptif ini. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Untuk kata kuncinya sendiri ada 3, yaitu inovasi, yang kedua antusias terhadap perubahan, dan yang ketiga adalah proaktif. Nah, seperti yang kita lihat ya teman-teman, di sini aku ada di rumah nih, aku ditemanin sama 4 kucing. Apa sih, gimana sih sikapnya
dalam menghadapi situasi yang dinamis ini? Oke, let's go. Aduh. Corona lagi, naik lagi. Disuruh kerjanya di rumah. Kira di rumah aku bisa apa? Fokus kerja, ngurusin 4 anabul ini. TV sembarangan, tidur sembarangan. So, aku jadi nggak bisa fokus kerjanya. Apalagi semuanya Zoom meeting. Sampai jam 4, dari jam 7 sampai jam 4 Zoom meeting terus. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Udah, keluar kerja aja kali ya. Kalau keluar aku nggak bisa menghidupi para majikan aku ini. Males-malesan aja deh kerjanya. Toh nggak dilihatin juga sama atasan. Berikut adalah contoh yang salah dalam menghadapi perubahan ya teman-teman. Bagi perubahan dari tahun 2020 hingga 2021, benar-benar kayak breakdown banget ke bawah. Kita yang biasanya ke kantor jadi nggak ke kantor. Dan banyak manusia yang, orang-orang yang ya nggak bisa langsung beradaptasi. Harusnya sikapnya itu seperti ini. Kasus corona naik lagi, artinya WFH lagi. Meskipun gak fokus, digangguin sama 4 anabul di belakang ini. Tapi aku harus tetap semangat dalam menghadapi perubahan ini. Aku bisa bekerja, aku gak bakal keganggu sama anabul. Mungkin keganggu dikit sih, tapi aku bisa bekerja. Suka bekerja. Gak sabar jadi WFH lagi. Yeay! Aku bisa di rumah, pakai ya baju yang proper di atas dan gak proper di bawah. Meskipun udah sampai sore, tetap bisa santai dan main sama anabul. Oke, gak apa-apa, aku bisa menghadapi kenyataan ini. Berikut adalah contoh sikap yang benar dalam menghadapi perubahan yang dinamis ya di dunia ini. So, selanjutnya kita bakal bahas tentang kolaboratif, yakni nilai core values terakhir dari berakhlak. Bangga melayani bangsa. Oke, yuk kita lanjut ke video selanjutnya.